Reksadana adalah sebuah dompet digital yang berisi sekumpulan dana masyarakat yang akan dikelola oleh badan hukum melalui manajer investasi. Investor membeli unit penyertaan reksadana dan mendapatkan keuntungan atau kerugian sesuai dengan kinerja portofolio efek tersebut. Dalam reksadana memungkinkan investor untuk menginvestasikan uang mereka dalam saham, obligasi, dan kemudian dana tersebut dihimpun ke dalam surat berharga seperti yang tertera pada prospektus. Dana meliputi reksadana saham, reksadana pendapatan, dan reksadana pasar uang, serta reksadana campuran. Regulasi reksadana di Indonesia secara resmi diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan juga Undang-Undang Pasar Modal UIPM. OJK memiliki kewenangan untuk membuat dan mengatur pengaturan mengenai reksadana seperti Peraturan OJK Nomor 23 Tahun 2016 yang mengatur reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif. Selain itu, reksadana juga diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, khususnya pada pasal 1 angka 27 yang berbunyi reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Saya ingin menjelaskan tentang reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat permodalan investor oleh manajer investasi dalam portofolio efek saham, obligasi, pasar uang, dan atau kombinasi dari semuanya. Reksadana cocok untuk investor pemula karena dikelola oleh profesional dan memberikan verifikasi investor dengan modal relatif kecil. Jenis-jenis reksadana. 1. Reksadana pasar uang. Investasi 100% instrumen pasar uang seperti deposito, SBI, obligasi, serta jangka pendek, risiko rendah, potensi hasil imbang rendah hingga jangka waktu investasi 1 tahun. Reksadana pendapatan tetap atau finance. Investasi mayoritas obligasi lebih dari 80%. Resiko menengah, potensi imbalan hasil menengah. Jangka waktu investasi 1-3 tahun. Reksadana campuran. Investasi kombinasi saham, obligasi, dan pasar uang. Resiko menengah ke tinggi. Potensi hasil imbang menengah ke tinggi. Jangka waktu investasi 3-5 tahun. Reksadana ini adalah indeks atau investasi mengikuti indeks tertentu, misalnya IHS. Bulan reksadana bisa diperdagangkan seperti saham bursa dan lain-lain. Manfaat reksadana: 1. Dapat dikelola profesional, dana dikelola oleh manajer investasi berpengalaman. 2. Verifikasi investasi resiko tersebar karena dana ditempatkan di berbagai instrumen. 3. Modal awal rendah, bisa memulai berinvestasi dengan Rp10.000 sampai dengan Rp100.000 tergantung platform kita. Bisa dicarikan kapan saja sesuai ketentuan jenis reksadana. 5. Transparansi kinerja dan biaya kelola secara terbuka dan bisa dipantau. Aman dan diawasi oleh OJK. Reksadana diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selanjutnya ada resiko investasi reksadana. Yang pertama ada resiko pasar. Nilai investasi bisa turun akibat kondisi pasar yang tidak stabil. Yang kedua ada resiko kredit terjadi jika penerbit obligasi. Yang ketiga ada risiko likuiditas. Reksadana bisa kesulitan menjadi asetnya untuk mencairkan dana saat investor ingin menarik dana secara bersama. Yang keempat, risiko manajer investasi. Kinerja reksadana tergantung pada keahlian manajer investasi. Yang kelima, risiko inflasi. Jika imbal hasil reksadana lebih rendah dari inflasi, maka nilai hasil investasimu akan menyusut. Perlindungan hukum bagi investor reksadana di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem pasar modal yang diawasi secara ketat oleh OJK. Tujuan utama dari perlindungan ini adalah menjamin keamanan dana investor, memastikan transparansi, dan menegakkan akuntabilitas pengelola dana. Berikut penjelasan lebih detail. 1. Dasar hukum dan pengawasan oleh OJK.
OJK sebagai lembaga pengawas sektor keuangan memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, Peraturan OJK, POJK terkait reksadana seperti POJK Nomor 23 atau POJK 04 2016 tentang reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif. OJK bertugas memberikan izin, melakukan pengawasan, serta mengenakan sanksi terhadap manajer investasi, bank kustodian, dan pelaku pasar modal lainnya. 2. Struktur kontrak investasi kolektif atau KIK. Reksadana berbentuk KIK adalah perjanjian antara dua pihak. Manajer investasi bertugas mengelola portofolio efek berdasarkan kebijakan investasi. Bank kustodian, pihak independen yang menyimpan aset reksadana dan membantu transaksi. Struktur ini memberikan perlindungan dengan memastikan bahwa dana investor tidak dikelola secara langsung oleh satu pihak saja, sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan. 4. Sanksi atas pelanggaran. Jika ditentukan pelanggaran oleh manajer investasi atau pihak terkait, OJK berwenang menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis, denda, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha. Sanksi ini bertujuan untuk menjaga integritas pasar modal dan melindungi investor dari praktik tidak etis. 5. Peran lembaga penunjang pasar modal. Lembaga seperti Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Bursa Efek Indonesia turut berperan melindungi investor dengan menyediakan sistem pencatatan efek yang terpusat dan aman, menjamin kelancaran transaksi dan penyelesaian investasi, menyediakan layanan monitoring kepemilikan efek. Kesimpulan, dengan sistem pengawasan yang ketat, struktur reksadana yang transparan, dan peran lembaga penunjang yang kuat, investor reksadana di Indonesia mendapatkan perlindungan hukum yang komprehensif. Tujuannya adalah menciptakan kepercayaan terhadap pasar modal dan mendukung pertumbuhan investasi yang sehat dan berkelanjutan. Cara berinvestasi di reksadana. Pertama, kenali dulu jenis-jenis reksadana. Kita perlu mengenali jenis-jenis reksadana agar kita dapat menentukan tujuan kita. Yang kedua, pilih platform investasi. Kita perlu memilih platform investasi yang terpercaya dan banyak pilihan reksadana dan juga diawasi oleh OJK. Yang ketiga, buat akun dan verifikasi. Kita perlu membuat akun dan verifikasi sesuai di platform yang Anda pilih. Yang keempat, menentukan tujuan. Kita perlu menentukan tujuan. Contohnya untuk pendidikan, rumah, dan juga pensiunan. Yang kelima, pilih jenis reksadana. Pilih jenis reksadana sesuai dengan profil risiko Anda. Contohnya saham. Saham memiliki risiko tinggi, tetapi juga memiliki peluang yang banyak untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Yang keenam, mulai dari nominal yang kecil. Kita perlu memulai dari nominal yang kecil untuk belajar bagaimana reksadana itu bekerja dan juga meminimalkan risiko. Yang ketujuh, memantau kinerja. Kita kadang juga perlu memantau kinerja secara berkala agar kita tahu bagaimana perkembangan investasi kita.